Di Gematawa Joker, isu kesehatan mental dan gerakan anarkisme ikut terdengar. Kamu pikir kamu sudah tahu segalanya tentang Joker? Saksikan video esai eksklusif kami untuk menggali lebih dalam lagi ke dalam pikiran Arthur Fleck dan menemukan sisi gelap yang tak terduga dari karakter ikonik ini. Kamu akan diperkenalkan pada analisis yang mendalam tentang bagaimana tekanan sosial dan lingkungan memengaruhi perjalanan psikologi seseorang, bahkan tokoh seperti Joker. Dan bergabunglah dalam perbincangan tentang bagaimana Joker merangsang pemikiran tentang kesehatan mental dan ketidakadilan sosial. Tonton hingga selesai ya. Di balik Joker. Joker adalah film thriller psikologis Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Todd Phillips yang juga menulis naskah bersama Scott Silver. Film ini terinspirasi oleh karakter-karakter dari DC Comics. Dibintangi oleh Joaquin Phoenix sebagai The Joker. Berlatar tahun 1981, ceritanya mengikuti Arthur Fleck, seorang badut gagal dan komedian yang bermimpi besar, tetapi perlahan-lahan tergelincir ke dalam penyakit mental dan nihilisme yang menginspirasi revolusi kontrkultural kekerasan terhadap kaum kaya di kota Gotham yang kacau. Robert De Niro, Zazie Beetz, dan Frances Conroy juga turut membintangi film ini. Didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures, DC Films, bekerja sama dengan Village Roadshow Pictures, Brown Creative, dan Joint Effort. Film ini secara longgar mengadaptasi elemen plot dari Batman The Killing Joke 1988 dan The Dark Knight Returns 1986. Tetapi Phillips dan Silver tidak secara khusus mencari inspirasi dari komik tertentu. Phoenix terlibat dalam proyek ini pada bulan Februari 2018 dan diumumkan sebagai pemeran pada bulan Juli, sementara sebagian besar pemain lainnya bergabung pada bulan Agustus. Syuting utama dilakukan di New York City, Jersey City, dan Newark dari September hingga Desember 2018. Joker adalah film Batman theatrical live action pertama yang mendapatkan rating R dari Motion Picture Association. Joker pertama kali diputar di Film Festival Internasional Venice ke-76 pada 31 Agustus 2019, di mana film ini memenangkan Golden Lion dan kemudian dirilis di bioskop-bioskop Amerika Serikat pada 4 Oktober. Film ini mendapat tanggapan yang beragam dari para kritikus, dengan pujian yang ditujukan pada naskah, skor musik, sinematografi, dan penampilan Phoenix. Sementara nada ceritanya, representasi penyakit mental, dan kurangnya orisinalitas film tersebut menjadi perdebatan. Meskipun demikian, film ini menjadi sukses di box office dan mencatat rekor sebagai film dengan pendapatan tertinggi pada bulan Oktober. Joker meraup lebih dari $1 miliar, menjadi film berating R pertama yang mencapai prestasi tersebut dan menjadi film dengan pendapatan ke-6 tertinggi pada tahun 2019 selama masa tayangnya di bioskop. Film ini juga meraih banyak penghargaan. Sequelnya, Joker Folie à Deux, dijadwalkan rilis pada 4 Oktober 2024. Joker dan badai di kepalanya. Film Joker menyuguhkan gambaran yang mendalam tentang bagaimana seseorang yang selalu berusaha menghibur orang lain belum tentu memiliki kesehatan mental yang baik. Arthur Fleck, sang protagonis, adalah seorang badut profesional yang selalu berusaha membuat orang lain tertawa. Namun di balik topeng keceriaannya, dia merasa terisolasi dan hancur di dalam. Arthur mengidap gangguan neurologis yang membuatnya tertawa tanpa kendali. Sebuah masalah yang seringkali membuatnya merasa terasing dan tidak dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia berusaha untuk tetap positif dan menyenangkan, tekanan dari lingkungannya yang keras dan kehidupannya yang penuh penderitaan membuatnya semakin terpuruk secara emosional. Kondisi mental Arthur semakin terkikis ketika dia terus menerima pukulan keras dari kehidupan.
seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan obat-obatannya, dan mengungkapkan rahasia kelam tentang asal-usulnya. Ketika kehidupannya semakin berantakan, Arthur mulai merasa terasing dan tidak dihargai oleh masyarakat, dan perlahan-lahan kegelisahannya memicu transformasinya menjadi sosok yang gelap dan kejam, yaitu Joker. Film ini menggambarkan dengan kuat bagaimana tekanan sosial dan keadaan lingkungan yang buruk dapat berdampak serius pada kesehatan mental seseorang. Bahkan bagi mereka yang tampaknya selalu ceria dan menyenangkan. Melalui kisah Arthur Fleck, Joker mengingatkan kita akan pentingnya mendengarkan dan peduli terhadap kondisi mental orang di sekitar kita, bahkan ketika mereka tampak kuat di permukaan. Joker yang memulai gelombangnya. Tokoh Joker dalam film ini tidak hanya menjadi cerminan penderitaan mental yang dalam, tetapi juga menjadi katalisator untuk perubahan sosial yang besar di Gotham City. Dalam keputusasaannya dan ketidakpuasannya terhadap sistem yang menindas, Joker memicu gelombang perlawanan yang membangkitkan kesadaran akan ketidakadilan sosial di tengah-tengah masyarakat yang tertekan. Ketika para pengunjuk rasa mulai menganggap Joker sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka alami, ia secara tidak sengaja menjadi tokoh utama dalam gerakan anti-establishment. Pilihan-pilihan drastis yang dibuat oleh Joker, termasuk tindakan kekerasan yang ekstrim, memicu respon berantai dari masyarakat yang marah dan frustasi, yang akhirnya memuncak dalam kerusuhan dan kekacauan. Meskipun motif Joker mungkin berasal dari ketidakstabilan mentalnya sendiri, tindakannya memengaruhi lebih dari sekedar dirinya sendiri. Ia menjadi simbol pemberontakan terhadap ketidakadilan dan kerusakan yang meluas di tengah masyarakat yang menderita. Dengan memakai topeng badutnya, Joker menciptakan identitas yang menggugah, menarik perhatian orang-orang yang merasa terpinggirkan dan diabaikan oleh sistem. Joker tidak hanya menjadi musuh bagi otoritas dan elit kota, tetapi juga menjadi pahlawan bagi mereka yang merasa terpinggirkan. Pergerakan yang dipicunya, bagaimanapun kontroversial dan merusak, membuka dialog tentang ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang mungkin terabaikan sebelumnya. Dengan demikian, Joker tidak hanya mewakili kegelapan dalam diri manusia, tetapi juga kekuatan yang mengubah tatanan sosial. Kehadirannya memberikan suara bagi mereka yang terpinggirkan dan menciptakan pergerakan yang mengguncang fondasi Gotham City. Antara sinema dan pesan-pesan anarkisme. Propaganda anarkisme dalam sinema telah menjadi topik yang menarik untuk dipelajari dalam konteks film-film yang menyoroti ketidakpuasan sosial dan politik. Salah satu cara yang digunakan untuk meraih simpati dan mempropagandakan ideologi anarkis adalah dengan mengeksplorasi isu-isu yang sensitif, seperti kesehatan mental yang dihadapi oleh banyak individu di masyarakat. Dalam film Joker, penyajian kesehatan mental Arthur Fleck digunakan sebagai alat untuk menciptakan simpati dan empati terhadap karakter utama, sekaligus membangun narasi anarkis. Arthur, seorang yang penuh penderitaan dan kesepian, dipresentasikan sebagai korban dari sistem yang korup dan tidak adil. Melalui penggambaran yang empatik terhadap perjuangannya dengan gangguan mental dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan perawatan yang sesuai, penonton dituntun untuk menyayangi dan mendukungnya dalam perjuangannya. Dengan demikian, film ini menggambarkan sistem yang gagal dalam menyediakan dukungan yang diperlukan bagi individu yang menderita gangguan mental, sehingga menunjukkan kelemahan dan ketidakadilan sistem tersebut. Pada gilirannya, hal ini dapat memicu rasa ketidakpuasan dan kemarahan terhadap institusi yang tampaknya mengabaikan kebutuhan rakyatnya. Dalam konteks ini, Joker menjadi simbol pemberontakan terhadap otoritas dan struktur sosial yang ada. Dengan memanfaatkan penderitaannya dan penerimaan sosial yang minim, Arthur Fleck meraih simpati penonton dan menyulut semangat perlawanan terhadap sistem yang ada. Penggunaan kesehatan mental sebagai tema utama juga memberikan dimensi moral dan etis pada narasi anarkis yang diusung oleh film ini. Dengan demikian, film Joker menggabungkan isu kesehatan mental dengan propaganda anarkisme untuk meraih simpati penonton dan membangun narasi pemberontakan terhadap struktur sosial yang ada. Meskipun kontroversial, pendekatan ini telah berhasil memunculkan dialog penting tentang ketidakadilan sosial dan perjuangan individu yang diabaikan oleh masyarakat pada umumnya.
Dalam kesimpulan, film Joker secara mendalam menggambarkan perjalanan psikologis Arthur Fleck yang merangkum betapa kehidupan yang penuh tekanan dan penderitaan dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang. Melalui karakter ini, penonton diperkenalkan pada realitas yang kompleks tentang penyakit mental dan isolasi sosial, yang pada gilirannya dapat memicu perubahan drastis dalam perilaku seseorang. Pada tingkat yang lebih luas, film ini juga menyoroti bagaimana ketidakpuasan sosial dapat berkembang menjadi gerakan yang mengguncang fondasi masyarakat, dengan Joker yang menjadi simbol pemberontakan terhadap ketidakadilan dan kekacauan yang merajalela. Pesannya tentang pentingnya mendengarkan dan memahami kondisi mental orang di sekitar kita menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Menekankan perlunya empati dan perhatian terhadap individu yang mungkin berjuang dengan masalah yang sama. Selain itu, Joker juga menawarkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana propaganda anarkisme dapat dimanfaatkan dalam dunia sinematik untuk membangun simpati dan empati terhadap karakter utama sambil memunculkan rasa ketidakpuasan terhadap struktur sosial yang ada. Melalui penggambaran kesehatan mental Arthur Fleck, film ini berhasil menyuguhkan narasi yang tidak hanya menarik secara emosional, tetapi juga memicu refleksi tentang ketidakadilan sosial dan perjuangan individu yang terpinggirkan. Dengan demikian, Joker tidak hanya merupakan film yang menghibur, tetapi juga menjadi medium penting dalam membuka dialog tentang isu-isu yang sensitif dan mendesak dalam masyarakat kontemporer, mendorong penonton untuk mempertimbangkan peran mereka dalam menciptakan perubahan yang lebih baik.